Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, Swastiastu, salam budaya. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk bertatap muka di tempat yang sama, yaitu channel Jawa Buana. Saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemirsa yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menonton video sejarah yang akan kami sajikan. Jangan lupa pula dukung channel ini dengan cara subscribe dan share supaya channel ini terus hidup dan memberikan informasi yang bermanfaat, terutama tentang sejarah kabupaten yang ada di Indonesia. Kali ini channel Jawa Buana akan bahas sejarah lahirnya Kabupaten Langda. Kabupaten Langda membawahi 13 kecamatan, 156 desa. Batas wilayah Kabupaten Langda, Kalimantan Barat adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sanggau. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sanggau. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kubu Raya. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pontianak. Untuk melihat sejarah lengkap Kabupaten Langda, mari saksikan video berikut ini sampai tuntas. Kabupaten Langda dulu merupakan daerah atau wilayah kerajaan. Kerajaan ini bernama Kerajaan Langda. Mula-mula diperintah oleh Raden Isma Hayana dengan gelar Raja Dipati Karang Tanjung Tua. Masa berkuasa tahun 1472 sampai tahun 1542. Setelah menganut agama Islam, ia dikenal dengan gelar Abdul Kahar. Raden Isma Hayana adalah anak tunggal Raden Sesuma Sumantri Indra Ningrat Ratu Angkawijaya Brawijaya ke-7, yang juga dikenal dengan nama Pulang Patih 7 dalam perkawinan dengan Dara Hitam, seorang putri Dayak. Pada zaman pemerintahan raja pertama ini, kerajaan berkedudukan di Ningrat Batur di Sungai Terap atau Mandor. Oleh masyarakat Dayak Kendayan, saat ini tempat tersebut disebut sebagai Ambawang Batur atau Ambawang berarti peninggalan. Oleh putra Raden Isma Hayana, Raden Abdul Kahar, pusat pemerintahan kemudian dipindahkan ke Munggu yang terletak di persimpangan Sungai Langda dengan Sungai Miyuke. Karena kerajaan ini terletak di tepi Sungai Langda, maka dinamailah Kerajaan Langda. Langda berasal dari bahasa Belanda yang terbagi menjadi dua suku kata, Lang dan Da. Lan artinya pulau, sedangkan Da artinya Dayak, dikarenakan mayoritas penduduk aslinya adalah suku Dayak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat 2 di Kalimantan, wilayah Kabupaten Langda merupakan bagian Kabupaten Pontianak dengan status wilayah kerja pembantu Bupati Pontianak. Wilayah Ngabang meliputi 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Ngabang, Kecamatan Air Besar, Kecamatan Miyuke, Kecamatan Sengah Temila, dan Kecamatan Miranti. Memperhatikan aspirasi masyarakat yang mulai berkembang sejak tahun 1957, selanjutnya secara formal dituangkan dalam surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Pontianak tanggal 30 Maret tahun 1999 Nomor 3 Tahun 1999 tentang dukungan terhadap rencana pembentukan daerah Kabupaten Pontianak dan keputusan DPRD Provinsi Daerah Tingkat 1 Kalimantan Barat tanggal 1 April tahun 1999 Nomor 5 Tahun 1999 tentang dukungan terhadap rencana pembentukan Kabupaten
kabupaten daerah tingkat 2 Langga, serta untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, Kabupaten Pontianak dimekarkan menjadi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Langga. Dalam rangka pembentukan Kabupaten Langga, wilayah tersebut ditambah dengan Kecamatan Sebangki, Kecamatan Manjalin, Kecamatan Kuala Behe, Kecamatan Mandor, dan Kecamatan Mempawah Hulu. Pembentukan Kabupaten Langga disahkan dengan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober tahun 1999. Kraton Ismahayana Langga terletak di Kecamatan Ngabang. Tidak diketahui secara pasti kapan berdirinya kraton ini, tetapi kraton sempat dipugar pada tahun 1950-an dan tahun 1960-an karena mengalami kebakaran. Komplek Kraton Langga terdiri dari 3 bagian ruangan, yaitu Istana Langga atau Istana Ilir, kediaman Pemaisuri atau Istana Ulu, dan kediaman Niang Raja atau Rumah Sultan. Kraton ini dibangun menghadap Sungai Pinyu. Arsitektur bangunannya merupakan rumah panggung yang bernuansa warna kuning keemasan dan hijau khas Melayu. Bangunan ini memanjang ke belakang masing-masing bagian bangunan dari pondasi hingga atap menggunakan kayu belian. Masjid Jami Kraton Kerajaan Langga awalnya. Masjid ini dibangun di pinggir Sungai Langga, sebelah timur istana. Raja Langga ke-21 Pangembahan Gusti Abdul Aziz Kusuma Akamuddin lalu memerintahkan agar masjid dipindahkan ke sebelah utara istana. Bangunan masjid ini dibangun dengan material kayu belian khas Kalimantan. Bangunan masjid yang lama kini sudah tidak ada dan lokasi masjid telah berubah menjadi pondok pesantren. Makam Juang Mandor berada di Desa Mandor, Kecamatan Mandor. Dahulu tempat pemakaman ini merupakan kamp militer Jepang atau pusat latihan militer. Jepang juga membunuh orang-orang yang menentang mereka di sini, seperti para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para raja. Masa pendudukan Jepang berakhir. Task Force Australia Div 7 yang mengetahui situs makam ini merupakan tempat pembunuhan segera menelusuri dan menemukan tulang belulang manusia. Tulang belulang itu dikumpulkan dalam 10 lubang yang memakan waktu pengerjaan selama 3 tahun. Makam dibuat cukup dengan atap seng dan tiang kayu sebagai penyangga. Makam ini juga diberi nisan dari semen berbentuk pintu gerbang atau setengah lingkaran dan dibubuhkan tulisan Everal Mandor. Sekitar makam terdapat pula hutan lindung dan danau bekas galian tambang liar. Bukit Batu Pakumbang berada di Desa Pakumbang, tepatnya di Kecamatan Sompak. Pemandangan yang disajikan di Bukit Batu Pakumbang yaitu areal hutan yang lebat. Pengunjung juga bisa melihat berbagai gua dan sumber mata air yang jernih. Bukit ini biasa digunakan untuk tempat olahraga panjat tebing karena konturnya yang terjal. Upacara Ngeduran Padi Kadango, salah satu upacara adat suku Dayak Kenayan di Kabupaten Langga, yaitu upacara Ngeduran Padi Kadango atau dikenal juga dengan sebutan Ngai Dango. Upacara ini ditampilkan sebagai kegiatan upacara dan pesta rakyat sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Tuhan karena hasil padi yang berlimpah siap disimpan dalam dango atau lumbung. Upacara Ngai Dango dirayakan secara meriah pada saat setelah panen padi setiap tahunnya.
Dalam upacara ini, warga juga memohon agar panen tahun mendatang dapat dilimpahkan dan terbebas dari hama. Berbagai atraksi kesenian daya kenayang digelar selama upacara berlangsung. Hari jadi Kabupaten Langda adalah tanggal 12 Oktober. Pemirsa, informasi tadi tentang sejarah Kabupaten Langda mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Saya selaku channel Jawa Buana ingin menyampaikan ucapan maaf dari lubuk hati yang terdalam bila terdapat kekurangan selama berjalannya acara ini. Sampai berjumpa kembali dalam sejarah kabupaten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.